Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya yaitu dengan mata kuliah audit investigatif yang berjudul interrogatif. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Selvina Vika dengan NIM 18055220092, kelas B1 Akuntansi, program studi akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, mata kuliah audit investigatif, dosen pengampu Pak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK FMCA CPA, Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Di Universitas Tikubang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis memiliki 4 program studi. Yang pertama yaitu S1 Manajemen. S1 Manajemen ini bertujuan untuk mengelola keberhasilan perusahaan dan organisasi adalah tugas utama seseorang manajer sukses. 2. Menyusun konsep, strategi, implementasi, dan sistem pelaporan adalah kemampuan yang wajib dimiliki. Manajemen pemasaran atau manajemen keuangan, dan tidak hanya teori tetapi juga praktik bersama mentor terbaik yang akan diterapkan dalam program magang. Yang kedua yaitu S1 Akuntansi. Misi dari S1 Akuntansi yaitu akuntan profesional memiliki kompeten mengolah informasi keuangan dan berkontribusi dalam kegiatan strategi perusahaan. 2. Pencapaian sukses perusahaan butuh peranmu. Selanjutnya yaitu S2 Manajemen. Menghasilkan lulusan dan profesional dan berintegritas tinggi, berorientasi global, dan tanggap terhadap kemajuan teknologi. 2. Jadilah pemimpin yang inspiratif, beretika, dan menciptakan kebanggaan bagi Indonesia. Yang keempat yaitu pendidikan profesi akuntansi, memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengolah sistem pelaporan yang bernilai tinggi sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, profesionalis, dan integritas. Berikut ini adalah pokok pembahasan dari interogasi. Yang pertama yaitu penjelasan umum, yang kedua langkah-langkah interogasi, 3 nonverbal behavior, 4 kesimpulan. Yang pertama yaitu penjelasan umum dari interogasi. Interogasi memiliki sifat accusatory atau menuduh. Dari pandangan investigator, tersangka ini bersalah sekaligus seseorang dalam pengertian hukum dianggap bersalah kalau sudah ada ketetapan hakim mengenal hal yang bersifat tetap itu. Jadi, bersalah atau guilty dan tidak bersalah pada bab ini adalah semua semata-mata dari titik pandang investigator. Sebelum melakukan interogasi, investigator sudah harus mengetahui secara mendalam semua investigasi informasi yang relevan tentang kejahatan tersebut, termasuk informasi dari saksi-saksi, informasi mengenai bagaimana kejahatan dan terungkapnya tersangka, informasi latar belakang mengenai tersangka yang akan diinterogasi dan tersangka lainnya, dan lain-lain. Investigator bisa berhadapan dengan tersangka yang emosional atau non-emosional. Sebelum melanjutkan pembahasan berikut ini, sebaiknya saya akan mengenai behavior tentang subjek yang emosional yang mengalami 1. Perasaan bersalah dengan penyesalan yang mendalam. 2. Ketenangan batin yang sangat terganggu. 3. Hati nurani sangat terusik. Sepanjang interogasi mudah dikenal, ia mudah hanyut secara emosional oleh ucapan dan tindakan investigator. Postur tubuhnya tidak kaku, ia lebih terbuka, matanya basah atau berkaca-kaca. Ia tidak menyilangkan lengan atau tungkainya. Kontak matanya dengan
mata investigator mulai jarang dan berakhir dengan tatapan kosong ke langit-langit atau di dinding. Untuk subjek yang emosional, taktik dan teknik interogasi yang tepat harus didasarkan pada pendekatan yang simpatik. Investigator perlu menunjukkan sikap ikut prihatin dengan apa yang dialami subjek sekarang akibat perbuatannya di masa lalu. Subjek yang non-emosional tidak merasa ada beban. Hati nuraninya tidak terusik dengan kejahatan yang dilakukannya atau konsekuensi dari kejahatan yang dilakukannya. Ya, berbeda dari subjek yang emosional, sikap emosional yang cuek merupakan hasil dari gangguan kepribadian atau personality disorder yang antisosial. Ini cerminan dari akumulasi sukses dalam berbohong di masa lalu. Berhasil terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya dalam kejahatan kerah putih. Juga ada subjek yang non-emosional. Motifnya untuk melakukan kejahatan ini bersifat emosional. Namun, ketika ia menghadapi interogasi, sikapnya dingin, tidak peduli, tidak ada keterkaitan secara emosional. Baginya, interogasi adalah sekedar permainan. Selain interogasi, ia bisa menawarkan pengakuan ala kadarnya, pengakuan samar-samar, asal bisa lolos. Subjek yang non-emosional membiarkan investigatornya berbicara panjang lebar sampai berbuih-buih. Ia sendiri tidak bergeming, posturnya tertutup dan defensif. Kata-kata yang keluar dari mulut investigator bagi angin lalu. Ciri yang menonjol dari tersangka yang non-emosional adalah ia kokoh, tidak terbawa emosi, tidak termakan oleh kata atau tidak tanduk investigator. Teknik dan teknik berhasil dan menghadapi subjek yang non-emosional adalah menyodorkan fakta, faktual analisis opras atau pendekatan analisis fakta yang harus dibandingkan dalam rasio atau nalarnya, bukan emosinya. Ia tidak bergerak secara emosional, ia hanya bergerak dengan common semua dan reasoning. Semua tersangka memiliki unsur emosional sampai tingkat tertentu dan unsurnya emosional sampai tingkat tertentu. Andaikan dapat dikualifikasi, ada tersangka dapat perbandingan 80-20 atau 20:80 dan kombinasi-kombinasi lain. Karena itu harus dikombinasikan dengan faktual analisis opras, misalnya tekanan pada simpatik opras atau subjek yang emosional dan faktual analisis opras atau subjek yang non-emosional. Selanjutnya yaitu ciri-ciri interogasi. Yang pertama yaitu interogasi bersifat menuduh. Seseorang yang bersalah tidak akan memberi keterangan yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya secara sukarela, kecuali apabila ia yakin bahwa investigator juga mempunyai keyakinan tentang kesalahannya. Karena itu, pernyataan yang bersifat menuduh ini diperlukan oleh investigator. Yang kedua, interogasi dilakukan dengan persuasi yang aktif, di mana interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya yang bersifat non-accusatory, orang itu tidak berbohong. Kala itu dilakukan dengan cara bertanya terus, sangat tidak mungkin investigator ikut mendapat keterangan yang berisi kebenaran. Untuk membujuknya menceritakan kebenaran, investigator menggunakan teknik membuat pernyataan dan bukan mengajukan pertanyaan. Taktik ini akan mendominasi seluruh interogasi sebelum seseorang mengaku bersalah.
Yang ketiga yaitu tujuan interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya. Artinya, apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, beberapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu interogasi juga sering berakhir dengan pengakuan bersalah oleh pelaku. Pada contoh ini, keberhasilan interogasi bukan diwujudkan dalam pengakuan bersalah, melainkan dalam mengetahui siapa yang sebenarnya bersalah. Selanjutnya yaitu interogasi dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol atau terkendali. Pada interogasi ini memerlukan lingkungan yang ada privasinya, tidak terganggu orang yang lalu lalang, atau lebih bersifat tenang. Selanjutnya, interogasi dilakukan sesudah investigator mempunyai keyakinan memadai mengenai salahnya seseorang. Yang terakhir, investigator tidak boleh membuat catatan sampai sesudah tertuduh menceritakan yang sebenarnya dan berketetapan hati untuk tidak beringsut dari posisi itu. Membuat catatan terlalu dini akan mengingatkan tertuduh bahwa keterangannya akan merugikan dirinya. Bahkan para akar menyarankan bahwa bukan saja catatan dibuat sudah tertuduh sepenuhnya mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Pengakuan itu juga harus disaksikan investigator lain. Barulah setelah ada pengakuan yang disaksikan investigator lain, investigator mendokumentasikan pengakuan tersebut dan segala perincian dan pengakuannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam interogasi. Langkah yang pertama yaitu direct positive confrontation. Pada awal interogasi, tersangka mengamati investigator secara seksama. Ia menilai apakah investigator yakni bahwa ia bersalah. Jika ia mendapat kesan sekecil apapun bahwa investigator tidak yakin akan kesalahan, ia tidak akan mengakui. Tanpa keraguan sedikit pun, investigator menembakkan sangkaannya secara langsung. Investigator mengkonfrontasi tersangka secara tegas, sebaiknya dalam posisi berdiri. Misalnya dengan pembukuan, investigator kami menunjukkan bahwa Andalah yang melakukannya. Tujuan dari perilaku ini adalah mengevaluasi tanggapan verbal dan nonverbal si tersangka terhadap direct positive confrontation. Tanggapan verbal dan nonverbal dalam jeda perilaku ini memberi: 1. Petunjuk kepada investigator apakah tersangka bersalah atau tidak. 2. Kemampuan untuk melihat dan mengerti secara tajam mengenai bagian investigator yang harus melanjutkan investigasinya. Mendengar sangkaan yang dituduhnya kepadanya, tersangka bisa menanggapinya dengan apa yang Anda maksudkan atau Anda bilang apa. Seolah-olah ia tidak mengakui atau tidak mendengar, ia sedang mengulur-ngulur waktu. Dan behavior symptom analysis, berbohong. Direct positive confrontation dilakukan dalam kalimat singkat, langsung dan lugas. Tidak ada alasan bagi tersangka untuk tidak mengerti atau tidak mendengarnya. Tersangka yang tidak bersalah akan langsung memperlihatkan kejengkelannya. Tersangka yang bersalah menghindari kontak mata dengan investigator. Ini memungkinkan menyiapkan jawaban verbal yang kemungkinan besar bukan jawaban sama sekali. Langkah yang kedua yaitu interogasi time.
Dalam interogasi ini penting antara tersangka yang bersalah dan yang tidak bersalah adalah pembenaran untuk melakukan kejahatan. Tersangka yang bersalah melakukan pembenaran ketika atau sebelum melakukan kejahatan, melemparkan kesalahan menjauhi dirinya sendiri dan menginternalisasi pembenaran untuk pelaku yang menyebabkan kecemasan adalah naluri alamiah manusia. Pada langkah yang kedua ini sebenarnya memperkuat pembenaran yang sudah dibuat tersangka. Karena itu mudah sekali mengungkapkan denial untuk pengangkatan tersangka dan interogasi. Tersangka menangkapi tem yang ditawarkan investigator. Tersangkanya yang bersalah mendengar tem dengan seksama. Sebaliknya, tersangka yang tidak bersalah tidak pernah memikirkan kebenaran untuk melakukan kejahatan itu dengan sendirinya. Ia tidak menganggap tem yang dibicarakan investigator. Langkah yang ketiga yaitu handling denials. Bagi investigator tidak mudah mendapatkan pengungkapan dari tersangka. Tersangka yang bermasalah dan yang tidak bersalah akan memberikan penyangkalan. Penyangkalan dapat dilakukan secara verbal seperti aku tidak melakukannya. Tahap penyangkalan pengungkapan yang sangat menentukan kalau tersangka tidak ditangani dengan keahlian dan pengeluasan seluruh istilah berikut. Ketika dua anak memperebutkan mainan dan mainan itu rusak, anak yang mempunyai mainan mengatakan, "Kau merusak mainanku," seperti itu. Karena itu, tujuan utama dari langkah yang ketiga ini adalah mencegah tersangka melancarkan penyangkalan yang tidak perlu dan sebenarnya hanya untuk mengganggu perhatiannya dari interogasi dan upaya investigator selanjutnya untuk mengungkapkan kebenarannya. Langkah yang keempat yaitu overcoming objection. Dalam langkah ini, investigator berupaya mengatasi benteng pertahanan kedua dari si tersangka. Benteng pertahanan pertamanya adalah penyangkalan. Benteng pertahanan keduanya adalah keberatan. Tersangka yang melihat kesia-siaan dalam upaya penyangkalan akan mengubah taktiknya dengan mengajukan keberatan. Dengan perubahan taktik ini, tersangka mengharapkan dapat mengambil alih kendali percakapan sehingga melemahkan keyakinan investigator bahwa ia memang bersalah. Perubahan taktik ini umumnya berupaya mengajukan alasan tuduhan yang dikemukakan investigator itu salah, namun tersangka belum memberikan bukti-bukti bahwa tidak bersalah. Tersangka tetap mengajukannya dengan harapan akan memperkuat penyangkalannya. Proses pada interogasi langkah yang keempat ini memanfaatkan keberatan-keberatan yang diajukan tersangka untuk meyakinkannya menceritakan yang sebenarnya. Keberatan yang diajukan tersangka dirumuskan dalam bentuk alasan ekonomi, agama, jabatan, atau moral mengapa ia tidak akan melakukan apa yang disangkanya kepadanya. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, keeping the suspect attention. Seperti yang dikatakan di atas, pada langkah-langkah yang sebelumnya, tersangka umumnya tidak akan tinggal diam dan bersantai-santai. Ia ingin mendominasi percakapan atau memegang kendali dan mengatur dialog. Ia menyangkal langkah 3 atau mengajukan keberatan ke langkah 4. Apabila investigator berhasil menghentikan penyangkalan-penyangkalannya dan membalikan keberatan tersangka, maka tinggal satu strategi lagi yang bisa digunakan tersangka. Tersangka dapat meninggalkan ruang interogasi atau secara psikologis menutup diri
dan mengabaikan semua tema yang diajukan investigator. Kita mungkin pernah mengalami situasi seperti ini. Sebagai mahasiswa, kita bosan mendengar kuliah, atau sebagai peserta seminar kita lebih mendengar uraian pembaca, pikiran kita melayang-melayang ke arah yang lain. Kita menarik diri dari kuliah atau presentasi penceramah. Hal ini sama kita lakukan saat menghadap pejabat yang menceramahi kita dengan retorika yang sudah kita dengar berulang kali. Investigator harus pandai dalam mengamati gejala ini, karena tersangka sudah kehilangan percaya diri atau ketangguhannya untuk mengemukakan ketidakbersalahannya. Ia sudah sampai di suatu titik di mana membiarkan investigator berbicara apapun. Ia berdiam diri dan investigator menjadi pembicara tunggal. Langkah yang keenam yaitu handling the suspect passive mood. Pada langkah yang kelima tadi, investigator seharusnya berhasil menjalin hubungan yang baik dengan tersangka. Hubungan yang baik dalam hal ini berarti tersangka percaya investigator jujur. Investigator berusaha keras mencari kebenaran. Ia bersedia membantu tersangka untuk mengungkapkan kebenarannya. Dalam bahasa Inggris, hubungan ini dinamakan rapport. Pada tahap ini, tersangka menyadari bahwa kebohongannya tidak menghasilkan keinginannya tadi. Karena itu, sekarang ia lebih bersedia mendengarkan. Ia menunjukkan sikap kalah, kepala tertunduk, bahu menurun, kaki lemas, dan mata berkaca-kaca. Mentalnya berada pada titik terendah. Investigator mulai mengarah pada suatu pokok tertentu dari tema yang dikembangkan. Untuk itu, ia menunjukkan empatinya terhadap tersangka dengan sikap siap membantu. Ketika mengembangkan tema yang sudah dimulai dalam tahap-tahap sebelumnya, ia berusaha menemukan motif. Investigator mengajukan berbagai alasan untuk menjelaskan motif dari perbuatan tersangka sambil mengamati perilaku tersangka untuk menentukan alasan yang diterima dan yang ditolak. Ada 4 tanda-tanda fisik yang menunjukkan resignation. Keempat tanda ini diantaranya yaitu perubahan dalam posisi lengan dan tungkai, sikap nonverbal yang menandai persetujuan, perubahan dalam postur, dan perubahan dalam kontak mata. Selanjutnya langkah yang ketujuh, presenting the alternative question. Pada langkah yang ketujuh ini, memperhatikan pelayan merupakan puncak atau kulminasi dari pengembangan tema interogasi atau interrogation theme. Pada langkah 6, investigator mengulangi monolog yang simpatik untuk memberikan alasan moral mengapa tersangka melakukan perbuatannya. Ketika tersangka menunjukkan resignation, pada langkah 6, investigator mempersempit temanya ke unsur utamanya dan memasuki pertanyaan alternatif. Investigator yang berpengalaman di Amerika Serikat rata-rata bisa memperoleh pengakuan dari tersangka sebanyak 80%. Sebanyak 20% tetap tidak mengaku setelah investigator memberikan pertanyaan-pertanyaan alternatif. Sebagai kecil di antara mereka mungkin tidak bersalah. Namun dari 20% ini, sebagian besar yang menunjukkan perilaku berbohong sepanjang interogasi akhirnya memang terbukti bersalah. Langkah yang ke-8 yaitu bring the suspect into the conversation. Ketika memilih suatu alternatif dalam pertanyaan alternatif di langkah 7, tersangka sesungguhnya telah mengakui bersalah. Dalam langkah ini, tersangka diarahkan untuk menceritakan perincian dari perbuatannya yang pada akhirnya akan dirumuskan menjadi pengakuan yang bisa diterima sebagai bukti hukum. Perincian ini bisa berupa
keterangan di mana uang disembunyikan, keterangan mengenai rekening bank, siapa yang terlibat dalam kejahatan, motif tersangka, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu langkah yang ke-9, the written confession. Pada puncaknya, tersangka memberikan pengakuan secara tertulis. Padanannya untuk kita di Indonesia adalah berita, acara pengakuan, atau dokumen semacam itu. Di Indonesia, investigator sering melakukan interogasi sambil mengetik jawaban tersangka menurut persepsi investigator. Pada akhir interogasi, tersangka diminta menandatangani berita acara pemeriksaan. Kelemahan dari cara ini adalah pengakuan tertulis ini tidak menggunakan atau tidak sepenuhnya menggunakan kata-kata, kalimat, atau bahasa tersangka. Kemudian hari tersangka menyangkal memberi pengakuan itu. Penyangkalannya lebih mudah diterima orang-orang yang mendengarkan pembicaraan di pengadilan karena struktur kalimat dan pengungkapan bahasanya berbeda dengan apa yang tertulis dalam berita acara. Selanjutnya yaitu adalah nonverbal behavior. Yang pertama yaitu adalah postur. Kita mulai dengan mengevaluasi sikap atau postur. Postur atau sikap ketika diwawancarai mengungkapkan keterlibatan emosionalnya, rasa percaya diri, minat, apakah ada minat pikiran melayang entah kemana-mana atau kehabis-habisan. Subjek yang jujur mempertahankan keterlibatan emosional, minat, dan percaya diri yang tinggi dalam menyampaikan pernyataannya. Postur tubuhnya tegak, searah dengan investigator, sehingga ia sikap berdialog secara langsung. Ketika membuat pertanyaan-pertanyaan penting, ia mencondongkan tubuhnya ke arah investigator. Seperti ini, ia ingin menggarisbawahi apa yang dikatakan, kalaupun ia menyilangkan kaki dan meletakkan satu tungkai di atas tungkainya yang lain. Dalam wawancara selama 45 menit, ia mengubah-ubah posisi dan perubahan postur dilakukannya secara casual. Maka selanjutnya yaitu gerak tangan. Sebagai tanggapan atau pertanyaan investigator, subjek dapat melakukan 3 jenis gerak tangan. Pertama, subjek tetap tidak melibatkan dirinya, tidak akan gerak tangan sama sekali. Ini merupakan tanda bahwa ia tidak mempunyai percaya diri terhadap jawabannya yang sudah atas akan diberikannya, atau ia memandang pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Kedua, tangan menjauh dari tubuh seperti orang berpidato atau guru yang sedang mengajar. Gerak tangan seperti ini disebut perilaku menjelaskan. Ketiga, tangan mengarah pada bagian tubuh. Gerak tangan ini disebut perilaku menyesuaikan. Gerak tangan ini kita saksikan ketika seseorang menceritakan bagaimana perilaku menyodorkan amplop berisi uang sogokan. Seperti ini. Maka ia menolaknya. Selain itu, seseorang akan menceritakan bagaimana ia telah melalui kejadian yang telah ia alami. Selanjutnya yaitu yang ketiga, gerak kaki. Ketika subjek menyilangkan satu tungkainya pada yang lain, ia mungkin menghentakkan satu kakinya ke tanah. Kalau hal ini sering dilakukannya, ini tanda kecemasan. Ini tidak masuk berarti bahwa subjek berbohong. Namun, perubahan dalam hentakan kaki, misalnya dalam hal memulai atau mengakhiri gerakan secara mendadak seiring dengan jawaban atau suatu pertanyaan, bisa merupakan indikasi subjek sedang berbohong. Ini berlangsung 1 atau 2 detik, kemudian ia kembali ke gerak kaki yang normal. Yang terakhir yaitu mimik muka atau kontak mata. Bagaimana ekspresi atau mimik muka disebabkan oleh subjek yang khawatir, bahkan kebohongannya akan terungkap.
ketidakpastian apakah ia akan berhasil menutup-nutupi kebohongannya atau mungkin kesadarannya bahwa kebohongannya sudah terungkap sehingga ia siap mengakui kesalahannya. Kenyataan bahwa ekspresi mukanya berubah sebenarnya sudah merupakan indikasi bahwa subjek berbohong. Sebaliknya, tidak adanya perubahan mengindikasikan subjek itu jujur. Dari semua perubahan mimik atau ekspresi wajah yang paling sulit dievaluasi adalah kemarahan. Kontak mata antara subjek dan investigator merupakan salah satu perilaku nonverbal yang sangat penting untuk dievaluasi. Dalam budaya barat, kontak mata secara timbal balik menandakan keterbukaan, jujur, dan apa adanya. Subjek yang pembohong tidak berani atau enggan menatap mata investigator. Ia akan menundukkan kepala melihat lantai, mengalihkan matanya ke samping dan atau ke langit-langit. Subjek berkurang kecemasannya jika tidak memandang investigator. Subjek bahkan menantang investigator seperti menatap lama. Manusia bermasyarakat mempunyai ukuran tatapan mata, lama atau sekilas. Subjek yang jujur tidak khawatir memandang investigator seperti anak-anak manis di taman kanak-kanak ketika menyimak pelajaran gurunya. Polos sekali, memandang mata gurunya tanpa rasa khawatir dan mata berseri-seri secara spontan ketika guru mengalahkan sesuatu yang menyenangkan. 5 pedoman yang harus diperhatikan ketika menilai kontak mata untuk menentukan apakah subjek membohong atau jujur, diantaranya yaitu 1. Umumnya, subjek yang tidak melakukan kontak mata dengan investigatornya sedang merahasiakan sesuatu. Namun, investigator juga perlu mempertimbangkan kerusakan mata, misalnya tatapan mata orang jereng seolah-olah melihat ke sisi lawan bicaranya. Rasa rendah diri, bawahan ketika berbicara dengan atasan, gangguan emosi, alasan budaya atau agama di mana menatap orang yang harus dihormati adalah tabu. 2. Untuk alasan apapun, investigator tidak boleh menantang subjek untuk menatap matanya. Tatapan yang sama sekali tidak bermanfaat. Subjek yang berbohong pun akan menerima tanggapan ini. Tanggapan ini justru menghapuskan peluang untuk akan menerima tantangan ini untuk mengamati perilaku nonverbal yang sangat penting. Yang ketiga, yaitu investigator cukup mengamati kontak mata secara kasual saja, sehingga ia tidak membuat subjek menjadi tidak nyaman. Kontak mata secara kasual yang sekali dibagi tatapan tajam sudah cukup untuk menarik kesimpulan apakah subjek menghindari tatap mata. Ini juga menghilangkan kecurigaan subjek bahwa perilakunya sedang diamati. Yang keempat, subjek tidak boleh diperkenankan memakai kacamata hitam kecuali ia tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan memakai kacamata hitam di dalam ruangan. Kacamata hitam menyembunyikan kontak mata sehingga investigator tidak dapat menilai perilaku ini. Juga kebalikannya, investigator tidak boleh memakai kacamata hitam karena subjek seharusnya boleh mengamati sikap jujur atau matanya terhadap pembicara melalui kontak mata. Hal ini menjadi lebih penting saat melakukan interogasi. Yang terakhir, selaku investigator jangan mengharapkan subjek terus menatapnya. Ini tidak wajar, kecuali jika ia seorang wanita cantik atau pria tampan yang mempunyai daya tarik luar biasa dari subjeknya. Kesimpulan, banyak investigator menanyakan apakah mungkin 9 langkah sederhana bisa menghasilkan pengakuan dari tersangka. Ingat, 1. Tujuan interogasi bukanlah untuk mendapat pengakuan atau pengakuan bersalah, baik lisan maupun tertulis. Interogasi bertujuan mencari kebenaran interogasi, bahkan bisa berakhir dengan dilepasnya tersangka dari sangkaan kalau ia memang tidak bersalah. 2. Sukses dari suatu interogasi bergantung pada kejelian investigator untuk mengenali situasi sehingga ia menerapkan prosedur yang tepat untuk langkah yang sedang dijalani.
Pertanyaannya tepat dan cerdas, serta momentum dan dinamika dapat dipertahankan. Kesembilan langkah tadi mencerminkan progresi mental tersangka. Ia terlihat dari berbagai foto yang disajikan di atas. Kalau behavior symptom analysis dilaksanakan, sangatlah penting, bahkan menentukan sekali bagi investigator yang mengevaluasi BSA berpedoman pada hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu perhatikan penyimpangan dari BSA si subjek dengan keadaan normal. Ini bisa diketahui dari evaluasi perilaku subjek sewaktu mewawancarai yang tidak bersifat menuduh atau dari informasi latar belakang lainnya. Misalnya, keterangan atasannya bahwa ia mudah atau gugup. Keadaan normal juga bisa diamati saat subjek menjawab pertanyaan sederhana mengenai dirinya, seperti nama, alamat pendidikan terakhir, pekerjaan, dan lain-lain. 2. Semua indikasi perilaku perlu diamati kapan terjadinya sewaktu menjawab pertanyaan apa dan seberapa sering terjadi. Dalam bahasa Inggris, perhatikan timing dan konsistensi dari perilaku yang memberi indikasi penting. Untuk menjadi indikator yang andal, perubahan perilaku harus terjadi ketika subjek mendengar pertanyaan atau akan memberikan jawaban, dan perilaku ini berulang ketika pertanyaan serupa diajukan. Karena itu, kesimpulan mengenai BSA harus menyeluruh, bukan untuk satu atau dua pertanyaan dalam wawancara. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari saya. Pesan dari saya, untuk bisa sukses, kita harus memiliki kemampuan sukses yang lebih besar daripada ketakutan untuk gagal. Resep kehidupan yang sukses adalah menemukan tujuan hidup dan kemudian menjalinnya. Hanya ketika kita mengambil peluang, hidup kita akan membaik. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap optimis, jangan pesimis. Allah selalu bersama dengan hamba-hambanya yang senantiasa selalu mau berjuang. Tetap percaya diri dan jangan mendengarkan apa kata orang lain. Kita harus percaya dengan apa yang kita rasakan, dan kita percaya pada diri kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.